Apakah kalian ngeklik video ini karena ngerasa capek? Capek sama kerjaan, capek karena tugas kuliah, capek karena kegiatan kalian, atau bahkan capek karena mikir terus nih, harus ngelakuin apa buat selanjutnya? Masih bingung mau melakukan apa di usia 20-an, atau juga malah ragu sama yang udah dilakuin sekarang? Nah, kebetulan banget hari ini kita akan bahas nih, kenapa sih di umur kita yang sekarang tuh kita lebih sering ngerasain stres? Nah, teman-teman sadar gak kalau akhir-akhir ini buat kalian yang ada di situasi tadi, yang bingung, yang capek sama hal itu tadi, itu tuh kalian lagi stres tapi seringkali gak sadar aja. Nah, buat kalian yang ngerasain hal ini, tenang, kalian itu gak sendiri. Dan emang wajar banget kok ada di posisi kayak gini. Aku dan teman-teman yang lain pasti pernah. Nah, untuk tahu penyebabnya kenapa kita ngerasain hal itu, langsung aja kita ke isi videonya. Selamat datang di Your 20s teman-teman, channel yang berisi tentang hal apapun di umur 20-an yang kalau kalian tertarik bisalah berlangganan dengan cara subscribe channel ini. Oke, balik lagi nih ke yang tadi. Jadi kenapa sih kita itu lebih sering ngerasain stres di usia 20-an ini? Mungkin paling simpelnya gini kali ya. Waktu kita SD, yang kita tahu ya sekolah, pulang, main, dan terus-terusan repeat kayak gitu. Waktu SMP pun sama. Kita belum seberapa mikir apa-apa selain sekolah, terus pulang, terus main, terus repeat, terus kayak gitu. Hal berkegiatan secara repeat terus kayak gini akan terjadi sampai masa SMA. Jadi udah pasti tuh kita akan melakukan itu. Sekolah, pulang, main, sekolah, pulang, main. Nah, next, untuk teman-teman yang beruntung bisa kuliah, mungkin akan masih merasakan hal yang sama yang bisa di-repeat. Karena kalian pasti masih ada kegiatan di kampus seperti umumnya. Masih jarang sekali akan kepikiran hal-hal yang biasanya gak kepikiran. Nah, untuk teman-teman yang gak kuliah ini, yang mungkin jadi bingung dan sedikit kaget. Karena ya biasanya kita berkegiatan kayak itu tadi, terus mengulang-ulang setelah SMA tamat, ya udah mau ngapain lagi coba? Gak ada kegiatan lain selain ya selamat datang di dunia yang sebenarnya. Nah, faktor inilah yang memungkinkan kita karena belum ada kegiatan, jadi banyak waktu luang buat mikir hal-hal yang sebelumnya nggak pernah dipikirin. Misal, cita-cita kalian, apa yang harus kalian lakuin setelah ini, dan intinya berhubungan sama masa depan kalian. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, dari contoh dasar yang simple tadi itu, sebenarnya kita udah mulai tuh ada bibit-bibit overthinking. Dan sebenarnya masih ada banyak faktor-faktor lain yang membuat kita sering merasakan stres tersebut dan setiap orang pasti beda-beda. Selain dari contoh simpel tadi, beberapa penyebabnya juga disebutkan dalam penelitian bahwa emang di umur 20-an akan cenderung lebih stres. Hal ini dibuktikan oleh Harvard Business Review yang pernah melakukan penelitian tentang stres. Dan partisipannya itu dilakukan oleh umur 18-65 tahun. Nah, coba kalian cek grafik ini. Kenaikan stres itu akan cenderung meningkat dan akan meningkat tajam ketika di umur sekitaran 18-24 tahun. Nah, yang selanjutnya, menurut penelitian yang udah didapat, emang sih umur 20-an itu kita cenderung merasakan dan berpikiran negatif, lebih sering mind wandering, dan lebih sedikit merasakan emosi positif. Dan karena umur 20-an ini adalah masa transisi, penyebabnya biasanya adalah ya kalau dari kalian udah ngerasain kuliah, punya tugas banyak misalnya, terus ngerasain pertama kali kerja, yang bisa jadi ternyata kerjaannya gak sesuai yang kalian pengen. Terus belum lagi masalah percintaan, masalah keluarga, pertemanan, dan lainnya yang akan dan pasti itu akan dialami masing-masing dari kita meskipun bakal beda-beda. Menyinggung dari yang udah aku sampaikan di awal, menurut penelitian kita itu sekarang lagi di fase the myth of vertical growth, yang dimana adalah situasi ketika seseorang dianggap tumbuh
dan berkembang jika mereka berhasil mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Yang mana contohnya adalah yang udah aku sebutin tadi. Kita tuh akan mengalami fase ya sekolah dari SD, SMP, SMA, terus kuliah. Terus kalau semua itu udah selesai, setelah itu ngapain? Terus gimana? Nah, ini nih mulai kabur tingkatannya. Kayak ya gak ada jenjang lainnya kan? Nah, inilah yang bikin orang itu jadi takut, jadi kebingungan, jadi ragu, dan pada akhirnya bikin kita stres berlebih. Sekarang gimana nih teman-teman yang udah aku sebutin tadi, kira-kira sebagian ada yang relate gak tentang penyebab-penyebab stres yang umumnya dirasakan di umur 20-an? Nah, setelah ini nih, karena udah nemu kira-kira penyebabnya itu apa aja, tinggal kita cari apa aja sih cara-cara buat kita menangani stres dan perasaan tidak nyaman di fase itu. Nah, untuk tahu jawaban lengkapnya, tontonin terus channel Your 20s ini karena next video kita akan membahas cara dan gimana sih cara menangani stres tersebut. Oke teman-teman, sekian yang udah aku sampaikan tadi. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik, meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.